Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Pertama Pak, yang Newton ya. Kita tahu bahwa Newton, setahu kita Newton adalah bapak fisika modern. Dia menemukan 3 hukum Newton, dia yang menjelaskan gravitasi, dia orang sangat-sangat saintifik. Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa dia juga peramal ternyata. Jadi ini Newton ini kan ampuh gitunya, kemampuan matematisnya. Dia ketika menganalisa, menemukan rumus-rumus itu, datanya tidak dia semua yang mengumpulkan, datanya dari Kopernikus banyak, dari Tycho Brahe banyak, dari observasi astronomi ratusan tahun yang dicatat. Itu semua cuma mencatat tapi nggak bisa menelaah. Jadi sama Newton dikumpulin data-datanya, nggak keluar rumah 7 tahun terus keluar dengan rumus. Ini kan kemampuan matematikanya luar biasa dia. Ketika dia menemukan data dan tidak menemukan rumus matematiknya, dia bikin matematika sendiri, saking ampuhnya. Kalkulus itu salah satunya yang menemukan juga dia, dan kebetulan pada waktu yang sama oleh orang Jerman bernama Leibniz. Ini sejarah matematika sedikit. Terus yang tidak banyak diketahui orang adalah dia juga meneliti kitab suci. Itu catatan penelitiannya itu tidak dikeluarkan sampai dia mati, karena dia tahu mungkin alasannya apa kita ngerti, belum takor, nanti lah kawan-kawan tanya. Tapi hasil penelitiannya itu dia menganalisa Injil dengan cara matematis, dengan kode-kode, setengah mati dihitung-hitung, dan salah satu kesimpulannya adalah dunia akan kiamat pada tahun 2060. Ya, dunia akan kiamat pada tahun 2060. Ini menurut saya sangat-sangat menarik karena kita tidak mengenal Newton sebagai sosok itu. Sebenarnya dia memang peneliti luar biasa, mau meneliti cahaya, mau meneliti gravitasi, tapi juga meneliti kitab sucinya dia, dan menemukan konklusi bahwa dunia kiamat tahun 2060. Dan saya sangat percaya kalau Newton sampai punya konklusi itu pasti dia melalui hitung-hitungan yang teliti dan sangat cermat. Nah ini kita tinggal tunggu aja di 2060 kan gitu. Ya moga-moga saya sondelok lawan kancane sih apa-apa nek dhewe lho. Nah, terus kalau kita mau mengamati mitologi peradaban, Yunani punya Olympians-nya. Yunani sebelum Olympians mereka punya Titan-nya. Nek Jawa punya makhluk halusnya. Afrika juga banyak yang punya makhluk halusnya. Salah satu yang di daerah Afrika Selatan itu ada yang ngomong bahwa dia turunan dari planet mana. Kalau modern ini menyebut makhluk seperti itu UFO sekarang nyebutnya. Tapi kan itu kan semua terkonsep bahwa ada makhluk lain di luar kita yang sama sekali kita tidak paham. Nggak usah jauh-jauh, cahaya wis. Cahaya itu spektrumnya dari panjang gelombang yang rendah sampai yang sangat tinggi, X-ray, kita hanya mampu melihat sedikit. Dari spektrum misalnya spektrum kemungkinan panjang gelombang itu 1 meter, kita cuma bisa lihat 2 cm di antara situ. Itu pun 2 cm karena sesuai sama panjang gelombangnya sinar yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi nek ndelok-ndelok itu matahari beda sedikit, tidak terjadi kehidupan di bumi. Jadi betapa presisinya kehidupan di bumi ini. Dan itu dimungkinkan terjadi, 1 karena keajaiban, 2 karena didesain. Memang kita hidup cocoknya ya di sini, nggak mungkin di tempat yang lain. Dan yang lain lagi karena evolusi random dari kejadian alam tersebut. Nah ini kalau terjadi perang dia, misalnya UFO perang atau yang kita sebut alam gaib, demit-demit perang, kita nggak bakal tahu. Tapi mungkin kita bisa melihat efek-efeknya. Kita bisa, kalau di danau kita mungkin tidak bisa melihat batunya jatuh, tapi kita bisa melihat gelombang yang dihasilkan di pinggirnya. Nah, ada jatuh dari langit, ada radiasi yang masuk, ada apa. Itu kalau mau cerita sangat kompleks, tapi dasarnya itu dari seorang, dia sebenarnya canggih di bidang komputer, tapi juga canggih di bidang analisis bahasa.
Jadi dia menemukan beberapa tahun terakhir ini kok perkembangan bahasanya di semua jenis bahasa di bumi kok aneh toh. Ini ada gini, ini ada gini, ini pasti ada sumbernya satu ini. Dan dia berspekulasi bahwa ini sumbernya pasti ada peperangan di antah berantah. Karena mereka tahunya makhluk luar angkasa adalah UFO. Jadi kita ini dapat efek gelombang dari peperangan UFO tersebut. Satu lagi tentang cahaya tadi ya. Perbedaan cahaya dan api. Api dia butuh syarat untuk terjadi. Syaratnya adalah bahan bakar yang dibakar, oksigen sebagai katalis, dan pemantik. Tanpa ada satu komponen itu tidak terjadi api. Kalau cahaya, wah, dia tidak butuh bahan bakar, dia bahkan tidak butuh medium untuk propagasi, untuk merambat. Dia mau di ruang hampa, mau di mana merambat ya merambat wae. Jadi cahaya itu bisa dikatakan energi pada titik sangat murninya. Karena kalau Einstein yang terkenal itu E sama dengan mc kuadrat, energi adalah massa kali kecepatan cahaya. Cahaya itu tidak punya massa, hanya punya kecepatan. Yang titik-titik cahaya itu kalau Einstein nyebutnya foton. Jadi dia punya energi tanpa ada massa. Jadi dia energi yang murni, itu cahaya. Apakah kita sudah tahu berapa luasnya jagat raya? Ya, kita tahu seberapa luas jagat raya dari sudut pandang kita. Gini maksud saya, kita punya asumsi, kita harus punya dua dasar asumsi. Ini dari fisika modern. Pertama, Big Bang benar-benar terjadi. Jadi pada hari satu titik terjadi ledakan, juga terjadi jagat raya. Yang kedua, asumsinya bahwa kecepatan cahaya konstan dari awal terjadinya, dari Big Bang sampai sekarang, kecepatannya ya sama. Nah itu fisika sudah bisa ngitung. Big Bang-nya kira-kira berapa juta tahun yang lalu ya. Itu dikalikan kecepatan cahaya. Jadi kita bisa tahu kira-kira besarnya jagat seberapa. Tapi, ini ada tapinya, kenapa dari sudut pandang kita? Kalau terjadi ledakan, arahnya kan ke segala arah. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah, kalau misalnya kita ke sana, ini misalnya gini. Kalau kita di sini, kita bisa melihat 10 meter. Kecepatan cahaya mencapai 10 meter. Ini perumpamaan. 2 detik kemudian kita bergerak, kita bisa melihat 20 meter karena kecepatan cahaya sudah diberi waktu 2 detik itu tadi. Kan misalnya gitu, paham nggak maksudnya? Nah, jadi kalau ini sampai dari titik mulainya ini ke kanan, lingkaran kita semakin besar. Tapi ini yang titik ke kiri ini kita nggak bisa sampai karena ekspansi dia lebih cepat dari kemampuan cahaya untuk mencapainya. Nah, jadi kita cuma tahu besarnya sebesar lingkar kecepatan cahaya dikalikan waktu itu tadi, waktu tuanya jagat raya. Yo kira-kira ya tetap gede banget. Tapi itu kita tahu bahwa ada yang jauh lebih besar lagi yang tidak bisa kita lihat karena cahayanya belum sampai ke sini dari ketika terjadi ledakan pertama. Nah, semoga paham. Itu apakah mungkin terjadi, apakah mungkin ada bumi-bumi lain di jagat raya? Jadi yo harus mengutarakan asumsinya. Pertama, asumsi bahwa yang selalu kita asumsikan tanpa bawah sadar bahwa kehidupan itu tahunya seperti kita. Yang ada di bumi ini kehidupan dasarnya dari bahan karbon. Kehidupan di bumi ini dasarnya dari bahan karbon karena karbon paling gampang jadi macam-macam. Intan karbon, pensil karbon, badan kita ya banyak karbonnya. Nah, itu dasarnya karbon karena dia yang menjadi katalis semua hal. Tapi selain karbon, kalau di ilmu kimia ada juga yang dasarnya silikon. Itu bisa juga berlaku seperti karbon. Itu pasti dunianya berbeda seperti kita karena dia membutuhkan alam yang berbeda. Dia dasarnya silikon, kita dasarnya karbon. Jadi kalau kita nyari plak seperti kita,
Ya tetap mungkin ada, karena jumlahnya secara statistik kan pakai banget ya. Kita ada di Tata Surya. Tata Surya itu ada di sebelah pinggirnya Bima Sakti. Orang tengah loh, Bima Sakti. Ini penelitian 2 tahun terakhir menyebutkan bahwa sebenarnya kita asalnya tidak dari Bima Sakti. Kita dari galaksi yang lebih kecil yang tersedot oleh Bima Sakti. Nah, kita mengimigrasi, hijrah jebul. Secara galaksi pun hijrah kita. Itu penelitian 2 tahun terakhir. Sementara dari jarak pandang yang pertama saya omongkan tadi, ada berjuta-juta galaksi. Karena secara statistik ya pasti ada kehidupan yang lain, entah karbon, entah silikon, dan asumsi lainnya lagi. Kenapa terjadi kehidupan? Karena ada interaksi energi. Energi tidak harus pada benda. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.